Halo, assalamualaikum guys, welcome to my channel. Di video kali ini kita akan belajar tentang rumus di Excel, yakni count, countif, countifs, kemudian count E dan count blank. Nah, skenario yang akan kita gunakan ini supaya nanti teman-teman punya gambaran lebih clear penggunaannya, yakni skenario purchase order atau PO monitoring. Ini monitoringnya mulai dari PO-nya sendiri atau pemesanan barang, terus kemudian good receipt atau GR atau penerimaan barang, dan terakhir ini adalah invoice ya, penerbitan invoice atau tagihan. Nah, masing-masing tahapannya itu nanti akan kita coba monitor melalui screen sebelah kanan ini, purchase order summary. Oke, singkat saja terkait dengan definisi masing-masing rumus ini, seperti count ini adalah fungsinya untuk menghitung record, bisa baris atau bisa kolom ya teman-teman. Ini adalah menghitung record yang berisi angka. Jadi count ini hanya bisa dipakai misalkan seperti kolom D ini. Jadi untuk menghitung kolom atau baris yang berisi angka. Nah, untuk menghitung yang teks, kemudian yang tanggal ini teman-teman bisa pakai count E. Count E ini pada prinsipnya adalah menghitung kolom atau baris yang ada isinya. Sementara untuk count blank itu adalah untuk menghitung jumlah record, baris atau kolom yang kosong. Nah, jadi seperti kolom E ini nanti kita pakai count E dan count blank ya. Terus kemudian count if. Count if itu adalah untuk menghitung baris atau kolom berdasarkan kriteria tertentu. Sedangkan untuk count if yang pakai S ini adalah ini menghitung baris atau kolom, jumlah baris atau kolom berdasarkan beberapa kriteria tertentu. Jadi bisa lebih dari satu kriteria. Sekarang kita coba ya untuk menghitung kolom J ini seperti apa. Ini sudah saya siapkan rumusannya sebetulnya ya. Jumlah PO. Nah, jumlah PO kita bisa gunakan rumus count ya teman-teman, seperti ini. Nah, kalau count seperti yang tadi saya sampaikan, ini digunakan untuk menghitung kolom atau baris yang berisi angka. Nah, jadi kita harus pakai kolom D ya, seperti ini. Kita blok sampai baris terakhir, kurung tutup. Nah, kita akan dapat jumlah PO 25. Nah, selain ini kita juga bisa pakai count E teman-teman. Seperti ini, count E, kurung buka. Nah, ini bisa sembarang kolom ya. Yang penting yang ada isinya. Nah, kolom A, B, C, D ini sebetulnya kita bisa pakai semua karena ini punya PO. Kita coba kolom A saja. Kita blok sel 5 sampai dengan 29 seperti ini, kurung tutup. Hasilnya sama, 25 ya. Seperti itu. Jadi yang atas ini pakai count, kemudian yang bawahnya ini pakai count E. Berikutnya adalah menghitung jumlah PO yang belum di GR ya. Ini silang ini belum di GR artinya. Oke, caranya seperti ini. Kita bisa pakai count if. Nah, count if kita bisa gunakan kolom E ini ya teman-teman. Count if kita blok dari E5 sampai dengan E29 seperti ini. Nah, kriterianya apa? Kriterianya adalah kolom E isinya kosong seperti ini. Jadi kan belum di GR ya, artinya belum di good receipt, datanya, data nomornya masih blank alias kosong. Oke, kurung tutup seperti ini. Nah, kita dapat 10. Nah, cara lainnya ini kita bisa pakai count blank. Seperti ini, count blank, kurung buka, sama kolom E seperti ini. Nah, dapat. Oke, ini saya tulisin dulu ya biar clear. Ini tadi pakai count, kemudian bawahnya ini pakai count E ya. Kemudian yang menghitung jumlah PO ini tadi pakai count if, yang bawahnya ini pakai count blank. Oke. Sekarang adalah untuk menghitung jumlah PO yang sudah di GR. Nah, ini kita bisa copy rumusnya dari atas ini. Kita akan pakai count if juga seperti ini. Ini saja, nanti mungkin kriterianya dibedain. Nah, kita pakai count if juga, kolom E ya, E5 sampai E29. Nah, ini kriterianya apa? Kriterianya adalah yang berisi GR. Cara penulisannya kutip 2 GR bintang. Seperti itu, kutip 2 kurung tutup. Nah, jadi semua yang ada tulisan GR-nya itu nanti dihitung berarti sudah ada GR seperti itu. Nah, ini dapat 15. Nah, cara lain adalah kita juga bisa pakai count E. Jadi count E seperti ini, count E dari kolom E.
Jadi asal ada nomor GR-nya itu berarti sudah di GR. Nah, seperti ini dapat sama ya. Ini conif, ini conA. Oke, ini tadi belum saya hapus. Nah, berikutnya kita akan menghitung jumlah PO yang sudah di GR, yang sudah di good receipt, tetapi belum ada invoice-nya. Nah, ini kita pakai conif, pakai S ya teman-teman, seperti ini. Nah, caranya, jadi itu jelas ada dua kriteria ya. Jadi PO sudah di GR, kriteria pertama. Kriteria kedua adalah belum di invoice. Nah, conif, kriteria pertama, kriteria range yang pertama, ini kolom GR. Kita blok seperti ini. Ya. Titik koma. Kriterianya adalah ini sudah di GR ya, tadi GR bintang. Nah, seperti ini. Kemudian belum di invoice. Belum di invoice, ini kriteria kedua. Nah, ini adalah kriteria range kedua, kita ambil kolom G. Seperti ini ya. Titik koma, kriterianya apa tadi? Kriterianya adalah belum di invoice. Jadi invoice-nya blank, nomor invoice-nya blank seperti ini. Oke, kurung tutup. Nah, kita dapat 7. Berikutnya jumlah PO sudah di GR ya, dan sudah di invoice. Nah, ini kita bisa copy langsung rumusnya dari atasnya tadi. Kita copy sini ya. Nah, bedanya adalah di kriteria kedua ini. Kriteria kedua ini berarti kita tinggal tambahkan INV bintang itu aja. Jadi yang berisi kolom G yang berisi INV bintang itu dianggap sudah di invoice. Nah, ini kita dapat 8. Kalau kita jumlah 7 sama 7 plus 8 hasilnya sama dengan di atas ya. Sama dengan jumlah total GR-nya ini. Oke, ini saya tulis dulu, ini juga pakai conif. Nah, satu lagi, ini kita juga bisa pakai conA, teman-teman. Jadi kita cukup menghitung kolom G ini aja yang ada tulisan invoice-nya. Caranya ini sama dengan conA ya. Terus kebalik conA. Nah, seperti ini. Ini harusnya dapatnya juga 8. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman penggunaan rumus conif pakai S, conA dan conblank dalam skenario purchase order atau PO monitoring. Mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa klik like, subscribe, dan komen. Saya doakan rezeki teman-teman berlimpah ruah dan masuk surga. Amin.